saya juga dengar ketemu di masjid Kampung Melayu, Ustadz. Jadi habis azan subuh itu yang dibaca ya itu ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits la ilaha illa anta. Itu terus sampai berlangsung qamat ya, sampai qamat. Betul. Ada Pak ya di Kampung Melayu ya? Ada di Kampung Melayu masjid, saya pagi-pagi kebetulan lewat situ. Ya, itu tidak bid'ah ya, itu salah satu warisan dari ulama kita. Baik, tuh Ibu Riza cukup. Pak, kalau boleh tanya lagi tapi tidak sesuai dengan judul hari ini boleh Ustadz? Ya, silakan. Ini Ustadz, apa namanya, ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita dimatiin dulu aja Bu. Maaf Rizal, aku lagi Zoom ya. Oke ya. Maaf Ustadz, ada telepon masuk. Ada dua hadis Ustadz yang mengatakan bahwa Masya Allah. Halo Rizal, maaf ya Rizal, aku lagi Zoom ya. Halo Rizal, aku lagi Zoom ya. Nanti aja ya. Aduh, maaf sekali lagi. Ustadz, hadis yang mengatakan bahwa kalau kita hafal 10 ayat surat Al-Kahfi 1-10, yaitu dia akan terbebas atau terlindung dari Dajjal. Nah, saya itu tidak bisa menggambarkan atau membayangkan Dajjal itu apa, bagaimana, apakah seperti makhluk, ataukah apa sesuatu yang muncul dalam pikiran, atau apa begitu, Ustadz. Dajjal ya, terima kasih. Oke. Dajjal ya. Dajjal itu bahasa Arab menunjukkan mubalaghah atau sesuatu yang berlebihan dari kebohongan seseorang yang berbohong. Karena dia dewa pembohong, maka disebutlah Dajjal. Ya, saking jagonya berbohong dan menipu umat manusia. Dulu dimulai dari zaman Sayyidina Musa, 40 hari, itu dia berhasil membuat umat Bani Israel yang bersama Nabi Musa saat itu beralih dari menyembah Allah kepada menyembah patung sapi, ya. Karena sapi dia sihir menjadi dewa yang mampu berbicara. Jadi dia bisa buat dewa. Kira-kira dia apa coba? Ya. Itu namanya dulu Musa bin Sam'un As-Samiri, yang kemudian kita kenal dengan nama Samiri. Jadi nama kecilnya juga Musa. Bedanya ada Musa bin Imran yang kita sebut sebagai Nabi Musa, ada yang disebut Musa bin Sam'un As-Samiri yang kita sebut sekarang Samiri. Allah izinkan panjang umurnya. Dialah kemudian yang menipu murid-murid dari Nabi Isa, sehingga sebagian mereka kemudian terhasut dan ada yang ingin membunuh Nabi Isa, maka terjadilah pensaliban terhadap orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Nah, siapa orang yang melakukan ini? Ini namanya Yudas Iskariot, nama lain dari samaran Samiri. Nah, kemudian apa kata Nabi Muhammad? Tidaklah ada seorang nabi kecuali ya anzara qaumahu, mengingatkan kaumnya mengenai kedatangan Nabi, kedatangan si pemalsu ini, si pembohong ulung ini. Begitu. Maka Nabi Muhammad juga mengatakan, aku ingatkan kamu bahwa ini akan muncul di masa kalian, yaitu di akhir zaman kita nanti. Apakah dia sosok? Iya, dia seseorang. Dan Nabi memberikan ciri-ciri fisiknya, tapi hati-hati, dia juga ada ciri-ciri batinnya. Ciri-ciri fisiknya, badannya pendek, kekar, berbulu,
suaranya menggelegar, ya, kesaktiannya luar biasa, dia bisa membuat hujan, Allah izinkan, ya, bisa membuat pacaklik satu tempat, itu pun Allah izinkan, tapi Allah tidak ridhai. Dan sifat batinnya itu namanya Dajjal. Jadi sifat Dajjal ini pembohong-pembohong besar yang mengaku sebagai, awalnya dia mengaku sebagai wali, tapi lama-lama dia mengaku jadi nabi, lama-lama dia mengaku menjadi Tuhan. Lalu kaitannya apa dengan surah Al-Kahfi? Baik ayat 10 di depan atau 10 di akhir, tentang tauhid. Maka sebenarnya inti dari Al-Kahfi itu ada di akhirnya. Nah, tentu sebagian kita udah hafal, ya. Siapa yang berkehendak bertemu Allah, ya. Wa man kana yarju liqa rabbih. Siapa yang hendak bertemu Allah Subhanahu wa taala, berhendak merindukan pertemuan dengan Allah, maka Allah mengatakan hendaklah dia tidak syirik dan beramal dengan amal yang saleh. Nah, jadi inti Al-Kahfi itu ada di 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, dan semuanya terkumpul dalam ayat terakhir. Karena nanti Dajjal itu akan menyesatkan umat dengan kesyirikan, mulai dari syirik yang lemah, syirik yang halus, syirik yang tidak terlihat, sampai kepada syirik yang besar. Nah, ini sudah mulai dengan corona ini. Karena dengan corona ini orang udah banyak mulai musyrik. Orang menganggap corona inilah yang membunuh. Ya, corona inilah yang membuat kematian. Padahal tidak ada satupun penyakit kecuali itu dengan izin Allah. Corona ini hanya alasan saja supaya malaikat maut tidak disalah-salahkan, ya. Apalagi Allah itu sendiri. Ya, teman kita ada yang masih muda banget meninggal bukan karena corona. Masih muda, masih 20-an, anaknya baru 2, ya, belum nyampe 30, ya mungkin 26, 25. Meninggal mendadak, nggak perlu corona. Ya, ada orang yang pakai protokolernya dahsyat sekali, kena juga. Ada tukang sampah yang setiap beberapa hari ngambil sampah di tempat kita, masih hidup aja tuh, ya. Padahal setiap hari bergelimang dengan sampah. Ada aki-aki umur 70-an tahun, itu naik ke lantai 2 di masjid di komplek kita, dan nggak pakai masker, hidup-hidup aja tuh. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat menghidup mematikan kecuali Allah sebenarnya. Meskipun kita harus hati-hati, tapi pada hakikatnya kita pulangkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan terbersit sedikit saja di hati bahwa corona ini yang punya hak menghidup mematikan kita. Nah, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Dajjal ini mulai dengan virus-virus. Nah, dengan virus ini maka yang muncul adalah sifat Dajjal yang maknawi. Nah, Dajjal yang hakikinya belum keluar, Bu. Kalau keluar kita nggak bisa ngaji kayak sekarang. Nggak sempat udah. Mungkin udah nggak ada handphone ini udah. Ya, semuanya udah hancur, semuanya udah manual. Wallahu a'lam, ya, semoga kita selamat. Maka dianjurkan baca dalam akhir sholat, Allahumma a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnati masihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah kubur, azab neraka, dan fitnah kekacauan karena dajjal. Nah, ini kekacauan yang sekarang menurut saya itu bagian dari fitnah itu dajjal, ya. Gitu Bu, kira-kira. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, ya. Baik. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mardelis, ya. Silakan Pak. Ya. Ustaz, jadi dari keterangan tadi begitu banyaknya nama-nama Allah itu, apakah kita berzikir itu dalam keadaan mood satu saat, misalnya lagi mood Allah ya Allah, lagi mood hu ya hu, apa begitu atau bagaimana yang seharusnya gitu? Ya, sesuai dengan 3 ayat terakhir dari surah Al-Isra, ya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah hai Muhammad, serulah Allah, panggillah Allah, atau serulah Rahman. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna.
dengan nama mana saja kamu panggil, Allah mempunyai nama-nama yang banyak, nama-nama yang indah. Jadi, betul Pak Marlis, boleh panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rabb, itu boleh. Ya, tapi yang paling mencakup itu adalah Allah, ya Allah, ya Allah. Itu paling mencakup. Ya. Makanya yang saya bimbingkan dari dulu itu adalah kalimat Allah, Allah, ya. Silakan Pak, nanti diamalkan yang mana aja, connect, ambil itu, ya. Baik, silakan Pak Mas. Jadi disuruh sebut nama Allah itu kita zikir, misalnya Asmaul Husna yang 99 itu kita kita lantunkan terus, misalnya itu termasuk zikir menyebut nama Allah itu ya Ustaz? Termasuk ya. Metode yang paling bagus itu membaca ya Allah lalu dipasangkan dengan salah satu Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, gitu diulang-ulang, gitu lebih bagus. Jadi mending sedikit tapi diulang, mending ambil 1-2 nama tapi berulang-ulang daripada banyak sekaligus tapi tidak ada efeknya. Kecuali sudah belajar maknanya. Maka bacalah sesukanya, berapa namanya, terserah ya. Dan gitu, bisa kita pilih begitu mana yang kira-kira cocok dengan situasi kita yang ingin kita minta kepada Allah. Namun yang paling bagus, yang paling berefek ke kolbu itu ya Allah. Kalau ya Rob tadi juga mencakup semua ya Ustaz ya? Ya Rob mencakup sebagian nama. Sebagian besar nama ada pada ya Rob, tapi tidak semua nama berkaitan dengan kata Rob.